Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah mana nih anunya, penanya. Oke. Nah, ini dipunyai sebagai berikut ya. Dari sini, nah, kita gambar dulu orang ini berdasarkan keterangan di sini. Yang ditanya ini ya, minimal daripada Z yang fungsinya 40X tambah 12Y ditambah 40Z. Ya, oh nilai. Nah, akan memperoleh nilai optimal ya. Nah, kapan dia memperoleh nilai optimal? Jadi kita akan gambar dulu. Ini gambarnya. Gitu ya. Kita bisa hapus. Bentar. Oke. Nah, jadi dia nanti kita akan cari titik-titiknya. Nah, akan kita cari titik-titiknya. Jadi kalau di atas ini kita bisa gunakan Z. Boleh. Yang jelas konsisten ya. X, Y. Nah. Ya, berarti ini kalau misalkan Y dan Z-nya 0, ya, Y dan Z-nya 0, maka X-nya bernilai 10. Nah, gitu ya. Y dan Z-nya 0, maka X-nya 10. Kemudian kalau X dan Y-nya Z-nya 0, maka Y-nya 2 Z Y-nya jadi 20 gitu. Nah, Y-nya jadi 20. Nah, kita jauhi sedikit. Nah, jadi Y-nya jadi 20 gitu ya. Nah, ini Y. Anggaplah 20 itu di sini. Nah, kemudian Z-nya kalau misalkan Y dan X-nya adalah 0, maka Z-nya jadi 4 gitu ya. Jadi 4. Nah, gitu. Jadi gambarnya biasa saja ya. Kalau kita tarik garis, nah, gambarnya nonton nih. Oke, seperti itu ya. Nah, nih. Jadi X-nya jadi 20, Z-nya jadi 4, dan X-nya 10. Kemudian ada lagi persamaan kedua. X-nya kalau dia Y dan Z-nya 0, maka X-nya menjadi Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ini 4X ya. Y ditambah Z 30 ya, sama dengan lebih kurang 30. Nah, jadi kalau ini ya, X-nya adalah 30/4. Kira-kira ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Y-nya adalah 30. Anggap aja lah di sini ya, 30-nya. Ya. Kemudian Z-nya adalah 30 juga. Mungkin di atas lah. Kira-kira seperti itu. Kalau kita tarik garis. Nah. Ya. Kemudian tarik garis.
Oke. Nah, dari nilai optimal, nah nih, kalau terjadi, nah ini dia, saat Z-nya 0, ya. Saat Z bernilai 0. Jadi kita akan hitung ya. Kita akan hitung berapa titik ini. Nah, garis ini. Jadi kita buat persamaan linearnya. Ya, menjadi 2X ditambah Y. Ini ya. Sama dengan 20. Buat sama dengan 20. Nah, kenapa? Karena Z-nya 0 ya. Z-nya bernilai 0. Kemudian 4X ditambah Y 30 ya. Nah, ini kalau kita kurangkan, dapatlah dia 2X sama dengan 10. Berarti X-nya bernilai 5 gitu ya. Nilai 5. Nah, X-nya 5, maka Y-nya adalah ya 2X ditambah Y sama dengan 20. Artinya Y-nya adalah 10 karena 20 dikurang 2 kali 5 ya. Atau Y-nya bernilai 10. Nah, sekarang kita akan mengambil ke persamaan soal. Nah, gitu. Persamaan soal adalah Z-nya, nah, 40 dikali dengan X-nya, ya 5. Nah, ditambah dengan 12 kali 10. Z-nya tadi 0 ya. Nah, berarti ini adalah 200. Ini adalah 120 tambah 0. Sehingga menjadi 320 dia. Nah, 320. Maka jawabannya nih. Katanya jawaban yang benar adalah 320. Nah, ini kan saya ngambil dari share-sharean orang itu. Nah, jadi jawabannya yang benar nih. Nah, 320. Itu caranya ya. Ini kelihatan tidak begitu sulit, tetapi kalau kita nggak paham ya mungkin agak sulit juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini agak serius sedikit. Ya, agak serius sedikit soal jawabannya. Kenapa? Karena kita harus tahu persamaan garis. Nah, jadi kita harus tahu persamaan garis. Ya, ini titiknya ya, titik X, Y. Titik X, Y, di mana X-nya 2 dan Y-nya dapat 5. Dapat kita buktikan nanti ya. Oke, ini Z-nya, ini ya Z-nya. Saya ambil langsung dari sini, dari persamaan ini ya. 7X tambah 14Y sama dengan saya buat 84. Ini kan kurang dari 84. Berarti saya buat garis misalkan. Nah, oke ya. Itu. Saya ganti warna itu. Oke, nah. Jadi kalau misalkan ini adalah Y-nya 0, berarti kan 84-nya dibagi 7 itu. Nah, berarti sekitar 12. Sekitar di sini lah gitu. Kira-kira 12 itu gitu. Nah, kemudian kalau ininya seandainya nanti X-nya 0, nah berarti Y-nya adalah 84 dibagi dengan 14 gitu ya. Nah, 84 dibagi 14 itu berkoma itu. Enggak. Cukup ya, berarti dapat 6. Dapat 6 tidak berkoma. Nah, kira-kira separuh dari 12. Ini jangan dianggap rapi betul ya, karena saya kira-kira saja. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan cukup ya, 20 dibagi 5 bisa 6 juga. Nah, saya kasih garis berbeda lah ya. 6.
Kemudian nanti kalau 30 dibagi dengan 4, ini ya. Saya mohon maaf agak kuat sedikit ngomongnya karena lagi lebat itu hujan. Ini dibagi 4 kira-kira di sini lah ya. Di 30/4 itu. Nah, itu kalau ditarik garis. Nah, yang titik inilah yang dianggap ini 2,5 itu. Bisa kita buktikan itu. Ya, kita buktikan. Nah, karena caranya ya dengan tadi, dengan eliminasi ya. Nah, kalau mau dibuktikan, mau tahu salah pula hitungannya ya kan? Kalau salah hitungannya berarti tidak valid soalnya gitu. Nah, ini 30 ya. Berarti kan kalau ini boleh dikalikan dengan salah satunya ya. Nah, gitu. Ini kali 7. Nah, ini berarti ini 35 X. Ini 8 70. Ya. 30 Y ya. Nah, ini 5 kali 84. 5 kali 4 20 ditambah 400 ya. Dan ini sama ya, 35X ditambah 28. Ini adalah 210. Nah, berarti ini kan 0, 1, ini dapat 2. Nah, ini nanti kalau 70 dikurang 42 ya. Nah, 42. Dapat Y-nya dapat 5. 210 dibagi dengan 42. 5. Ini 5 inilah nih. Gitu ya. Atau X-nya kita cari. X-nya udah jelas gitu. 2 ya. Kita anggap bentar. 5X ditambah 4 kali 5 sama dengan 30. Nah, berarti 5X sama dengan 30 dikurang 20. Atau 5X sama dengan 10. X sama dengan 2. Nah, ini dia X sama dengan 2 itu. Nah, sekarang jadi masalah. Ya. Orang ini dengan garis. Jadi nilai T yang mungkin, kecuali artinya yang tidak mungkin dia terjadi gitu. Ya, gini. Kalau untuk persamaan garis ini kita ganti warna dulu. 3T 3X sorry. 3X ditambah TY ya. 3X tambah TY maka gradiennya adalah min 3/T. Nah, min 3/T gradiennya. Sedangkan yang 14 dengan 7 ini, ya, 7X tambah 14Y sama dengan 84. Ini gradiennya min setengah. Ya, gradiennya min setengah. Nah, ada lagi ini 5X ya. Ditambah 4Y sama dengan 30. Ini gradiennya. Gradiennya berarti minus 5/4. Nah, minus 5/4. Yang jadi masalah yang ditanyanya nilai T ya. Nilai T itu ya, nilai T itu kan di dalam ini jelas nilainya itu kan
di dalam interval ya, di dalam intervalnya ya. Tapi oke, sekarang bagaimana cara mencari interval T? Ya kita bandingkan ya, min 5/4 itu diantara min 3/T, kemudian min setengah. Oke. Nah ini kita bagi dua kasus ya, kita bagi dua kasus. Kasus pertama yaitu minus 5/4 ya. Di sini minus 3/T. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kalikan T-nya dengan minus 5 ya, berarti minus 5T. Ini minus 12. Ingat ya, ini kan bagi minus, maka tandanya berubah. Nah, jadi saya buat gini, T lebih dari 12/5 gitu. Atau T-nya lebih dari 12/5 itu 2,4. Sekian. 2,4 ya. 0. Nah, kasus kedua, ini min 3/T kurang dari minus setengah. Nah, ini kalikan silang ya. Ini nanti minus 6 ya. Kemudian ini nanti ini min T. Kalau dibagi minus kan seperti ini dia. Nah, jadi batas interval T ya adalah dari orang ini 2,4 dan 6. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi paling tidak mungkin tuh 7. Karena 7 itu, coba 2,3 ini kan masih di dalam. 4 masih di dalam batas gitu ya. 6 masih, dianggap masih nih. Kan yang paling tak mungkin kan. Nah, mungkin, tapi kecuali ya jelas 7. 7 paling tidak mungkin. Karena dia di sini letaknya 7 itu. Gitu. Kenapa 6 masuk? Karena 6 tadi adalah ini ya. Batas kita ini kan pakai sama dengan gitu. Jadi 6 jelas mungkin dia. Itu menurut saya ya. Jadi kalau ada keliru ya, pendapat saya ini monggo dikoreksi melalui kolom komentar chat. Nah, begitu. Mudah-mudahan hujan segera reda. Karena kalau udah hujan reda nanti nggak bisa saya beli nasi keluar. Oke, ini Bapak Ibu ya, bisa dipahami. Ya kalau kurang-kurang dikit ya dimaklumi saja. Penjelasannya memang oke. Nah, ini berarti kan kalau ini artinya apa? Artinya dia tidak mempunyai solusi tunggal. Maksudnya apa? Maksudnya determinan itu bernilai 0. Nah, jadi kita harus tahu determinan bernilai 0. Jadi pertanyaan ini keterangannya mengicu ya. Jadi memang soal ini tidak sulit, tetapi kalau kita tak paham ya kesulitan gitu. Oke, berarti ini supaya dia tidak mempunyai solusi tunggal ya, maka determinan ini harus bernilai 0. Determinannya ya berarti 2 minus 1 dengan 2, 1, 0, 2. 3 minus 1 A. Ini saya letakkan 213. Kemudian ini minus 1, 0, minus 1. Ya. Nah, ini boleh dibatasi. Jadi determinannya harus 0 gitu. Berarti 2 kali 0 dikali A nilainya 0. Ya. Kemudian nanti minus 1 dikali 2 dikali 3 itu minus 6. Minus 6 ya. Kemudian 2 dikali 1
Ini kalau kita tarik-tarik titik-titik lah ya. Nah, seperti inilah kira-kira bentuknya. Ntar saya coba ganti warnanya biar agak berbeda sedikit. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, ini juga nanti minus 2 ya. Minus 2. Ini kurang itu maksudnya dari minus 2-nya ya, bukan. Dia kan tambah itu di sebelah situ. Kemudian jumlah dari diagonalnya yang ini dikurang dengan diagonal ini. Diagonal 2 kali 0 kali 3 gitu ya. 0 juga. Kemudian 2 dikali 2 dikali minus 1 berarti minus 4. 4 ya. Nah, ini nanti menjadi minus A. Minus A. Harus 0. Nah, ini minus 8. Minus 8 ya. Nah, kemudian nanti ini kan minus nih, minus 4-nya. Jadi positif dia. Karena dari minus 4. Begitu pula A-nya. Nah, ini jadi minus 4. Berarti A-nya adalah 4. Nah, gitu. Karena dia tanya cuma yang A ya. Soal kita tanya cuma A. Mohon maaf tadi ya, jaringan saya Oh, ini jawabannya ini ya. Nah, itu. Nah, ini rata-rata Bapak Ibu bisa menjawabnya. Karena ini hanya membaca tabel. Nah, membaca dengan cara ke samping atau ke kiri atau ke bawah. Kita lihat kasusnya ya. Nah, lihat kasusnya. Nah, kalau kasus seperti ini, ke bawah. Nah, ya ke bawah. Nah, ini ada di kunci jawaban. Jadi caranya bacanya gimana caranya? Jadi untuk kasus ini ada keterangan protein. Oh, ini ke samping berarti bacanya. Bisa ke samping, bisa kita lihat lah ya. Yang A-nya, ini apa yang A ini? Bentar, saya lihat terlindung dia. Seseorang yang melakukan diet dengan mengkonsumsi protein tinggi, karbohidrat rendah, membutuhkan setidaknya 100 unit protein dan maksimal 24 karbohidrat per hari. Diet tersebut meliputi 3 diet. Berarti ke samping. Karena 3 diet ya. Nah, ini ke samping berarti bacanya. Dan ingat kita bahwa dia itu nanti setidaknya. Nah, setidaknya itu berarti sekurang-kurangnya 100. Dan maksimal ya gitu. Maksimal ini karbohidrat itu 24, berarti paling banyaknya gitu, atau tidak lebih dari banyak itu gitu. Oke ya, ini berarti bacanya ke samping. Kita baca ke samping karena nah ini 0,6 ini biaya ya. Biaya ini kalau dolar mungkin maksudnya. Ini kan biaya total, biaya botol. Biaya per botol. Dalam dolar mungkin ini. 0,6 ya. Ini berarti XYZ gitu. XYZ berarti karena ke samping bacanya. Berarti 0,6X. Nah, berarti ini ditambah 0,4Y ditambah dengan 0,9Z. Ini adalah fungsinya. Nah, fungsi dalam Z-nya misalkan. Selanjutnya ini ya. Ini berartinya gini bacanya. Ke samping. Nah, ke samping karena dia satu jenis. Nah, proteinnya di samping. Jadi kalau ini beda orang. Protein dengan karbohidrat itu beda orang gitu. Kenapa? Karena ternyata protein tadi ya, protein jenis A gitu maksudnya, protein jenis B dan protein jenis C itu maksimalnya 100 tadi maksimalnya. Sekurang-kurangnya 100. Berarti
10X dianggap 10Y, ya 20Z sekurang-kurangnya. Nah, berarti harus lebih. Boleh lebih gitu. Tapi tidak kurang dari gitu, dari 100. Nah, ini maksimalnya berarti dia tidak lebih dari. Nah, tidak lebih dari itu. Berarti 2X ditambah 3Y ditambah 4Z, ya, tidak lebih dari 24. Nah, ini kalau digambar dia bentuknya nanti arsiran ini di bawah garis. Nah, kalau yang ini di atas daripada garis. Oke, jadi kita tinggal memilih dan X, Y-nya serta Z-nya lebih dari 0. Nah, ini kita lihat nanti opsinya. Ya, ini bisa ini mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu, saya yakin. Nah, ini tak ada ngitung nih. Tapi itu keluar soalnya di pelatihan itu. Oke. Nah, ini agak ngitung kita, apa namanya bahasa kita? Agak berlatih kita untuk mengingat kembali rumus-rumus konsep dasarnya ya. Nanti kalau ada saya keliru menyampaikan, silakan dikomentari. Tapi kalau rasanya udah benar, ya enggak apa-apa, lanjut berarti. Atau dilanjutkan perjalanan saya menjawab. Oke, diketahui sebuah matrik dengan determinan A-nya 3. Ya, determinan A-nya 3. Kemudian, dan matrik kofaktor ya, dari A adalah, nih C-nya nih ya. Nah, kofaktor dari A itu ini, anggotanya adalah C, berarti sama dengan C gitu. Sama dengan orang ini gitu, sama dengan nilai C. Ya, nilainya 0, 3, dan selanjutnya. Penyelesaian dari SPL, sistem persamaan linear dari AX, nah berarti kita harus tahu karena ada konsepnya ini. Ya, AX itu kalau mencari X berarti A-nya harus inverse gitu. Nah, konsepnya. Berarti kita harus tahu pula nilai A inverse. Nah, gitu ya. Saya perbaiki dulu. Oke ya, berarti kalau misalkan kita konsep asalnya, ya katanya gini, A kofaktor itu nilai C. Nah, katanya nih, maka kofaktor dari A adalah ini. Nah, berarti kan sama dengan C gitu maksud dia. Ya. Artinya apa? Kalau kedua persamaan ini kita transposkan, ya berarti sama-sama transpos gitu. Kita lihat A kofaktor ditransposkan, maka dia akan sama dengan C transpos. Nah, gitu. Ya, akan sama dengan C transpos. Kemudian kalau kita mau determinankan, nah, determinan dari, ya misalkan orang ini ya, determinan dari A, nah ini A kofaktor dari transpos, maka seperdeterminan pula dia ya, seterdeterminan dari A, C transpos, karena sama-sama dikalikan dengan superdeterminan A gitu. Nah, sama-sama kita seperdeterminan. Oke, saya coba ganti warna. Oke. Nah, ternyata seperdeterminan dari A kofaktor transpos ini itu sama dengan A inverse nilainya. Nah, berarti A inverse itu sama dengan seperdeterminan dari A C transpos. Nah, determinan dari A ini ada nilainya 3 tadi. C transposnya ada nilainya. Ya, ini kita transposkan berarti. Nah, gitu. Ya, 1/3 berarti. Nah, kemudian C transpos, ya berarti kita transposkan 0, 3, minus 6. Ini kan kalau transpos itu, kalau dia dari baris, menjadi kolom gitu ya. Kemudian minus 12, ya minus 12.
Ini ya, minus 12 yang ini. Jadi kolom dia ya. Kemudian nanti 0, 9. Insyaallah bisa dipahami nih. Jadi kalau bingung bisa ditanyakan. Kemudian 3, min 6. 3, min 6 dengan 6 ya. Nah gitu ya. Itu dia. Nah, ingat kita kasus. Ini kita selesai inverse ya. Sekarang kita beralih ke soal. Ngapain kita kasus soal? Karena dia nanti itu nah ini. Karena dia gini. AX sama dengan C atau apa? Kalau mencari X-nya itu A inverse dikali C. Gitu. Berarti X-nya sama dengan A inverse-nya ganti ini. Nah, sepertiga ya dari orang ini 0 tadi. Saya bacanya ke samping. Kalau ada yang bacanya ya monggo. Yang jelas nulisnya itu orangnya gitu. Ini minus 6. Ini minus 6, 9, kemudian 6. Dikalikan dengan ini. Nih. Ya, karena C. Dikalikan dengan C-nya. Anggap C gitu ya. Nah, ini 0. 01 ya. Nah, ini kalau kita kalikan ya kali kali matrik ya, kali matrik biasa. Ini udah sederhana ya bentuknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini sampai ini. 0 dikali dengan 0 ya. Kemudian minus 12 dikali 0, 3 dikali dengan 1. Nah, gitu. Jelas 3. Karena dia dijumlahkan ya. Kemudian 3 dikali dengan 0, 0 dikali dengan 0, kemudian minus 6 dikali dengan 1. Jelas minus 6. Saya tidak tuliskan penjumlahannya. Minus 6 dikali dengan 0, 9 dikali dengan 0, 6 dikali dengan 1. Ya, 6 kali 1. Kalau ini kita kalikan ya, kita kalikan ke dalam ini matrik ya. Ya, baris berarti 3 baris 1 kolom ini. Nah, berarti ini dapatnya 1 nih. Kalau dikalikan dengan 1 dikali 3 dibagi 3. Nah, ini minus 2. Ini juga 2. Itu ya Bapak Ibu. Nah, berarti jawabannya ada 1, minus 2, dan 2. Nah, maka yang benar ini. Nah, ini orang ini salah juga jawab. Ini bukan jawaban saya ya. Jawaban saya niru yang benar saya. Nah, ini ya. Karena ini yang di-share orang itu. Dan ada jawabannya benar. Nah, saya nyontek yang benar. Ini hanya punya orang itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti konsep ini, nanti silakan ditambah-tambah, nanti dibuka-buka. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus. Yang ikut P3K ya khususnya. Tapi sepertinya ada tadi Pak Anang, ya udah ikut P3K itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tinggal ya tidak banyak-banyak untuk pertama ini. Nah, ini agak sederhana sedikit dibanding dengan tadi ya. Nah. Oke, jadi gini. Maksud orang ini katanya agar matrik. Nah, ini soalnya mungkin matrik A, B, C dan A dan B, C gitu ya. Ini ketinggalan si pembuat soal. Nulis ya. Tidak invertible. Nah, kalau bahasa kita tidak invertible itu apa itu? Kalau bahasa saya tidak memiliki solusi ya. Nah, tapi dia di situ invertible aja lah, biar gampang. Jadi salah pula saya nyebutnya. Nah, baik ya. Jadi kita harus tahu nilai-nilai ini gitu ya. Nilai-nilai daripada orang ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah masing-masing kita determinankan. Setelah itu kita temukan nilai A-nya berapa, C-nya berapa, dan lain-lain gitu ya.
Berarti determinan A-nya harus 0 supaya dia tidak invertible. Nah, berarti ini kalau dikalikan, determinannya berarti 3-nya kali dengan A, dikali dengan B, dikali dengan C, minus C, dikurang dengan 0 kali 0 gitu. Nah, jadi 3 dikali dengan A tambah B kurang C, ya, dikali 0 dikali 0. Nah, itu harus 0. Berarti kan A tambah B kurang C dibagi 3, ya 0 juga gitu. Nah, sekarang kita ke B-nya lagi. Bentar, saya ganti warnanya ya. Nah, kalau ke B-nya, ya berarti 5 dikali dengan ini. Dengan dengan 2A minus 3B dan selanjutnya gitu ya. Nah, berarti 2A dikurang 3B ditambah 2C, nah, ya, dikurang 2, dikurang 0 kali 0 ya. Biar aja 0 gitu. Itu 0. Nah, berarti 2A dikurang 3B ya ditambah 2C dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 2A dikurang 3B ya ditambah 2C nilainya 2. Ada lagi satu. Satunya adalah ini. Ya. Nilainya, ntar saya coba warnanya diganti. Oke, yang satunya yaitu 0. Nah, dikurang. Nah, kenapa? Karena 3 kali 0 ya. Minus 2 dikali dengan A dikurang 2B ya. Ditambah C. Nah, nilainya 0 gitu. Berarti kan ini kalau dibuka dikalikan ke dalam ya, gini ya, 0 minus dikali 2-nya ini kan positif jadinya gitu. Nah, A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Berarti kan A dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Sekarang kalau kita perhatikan orang ini membentuk persamaan linear. Linear 3 variabel. Karena memang judul kita persamaan linear ya, dan aljabar. Nah, ini tinggal ketelitian kita menghitungnya, tidak ada masalah Bapak dan Ibu untuk menghitung seperti ini. Nah, saya lanjutkan aja lah. A tambah B dikurang C sama dengan 0 ya. Berarti kalau misalkan saya dari sini ya mengambil persamaan linearnya kan boleh saja. Yang penting nanti yang mana dihilangkan ya. Nah, ini A 2B tambah C. Nah, gitu ya. Nah, sama aja. Nah, ini saya hilangkan dengan A-nya. Berarti B-nya jadi 3. C-nya jadi 2. Nah, sekarang persamaan 1 dengan 2. A tambah B ya 0. Ini saya boleh buat 2A 2B 2C. Kalau kita kurangkan 2A dengan 2A 0 ya. Kalau minus 3 ya, minus 3B dikurang 2B jadi 5 minus tapi. Kemudian 2C ini ya, 2C dikurang dengan minus 2C. Jadi 4C dia. Gitu. Nah, sekarang kita bisa ke sini lagi. Ini kan sama dengan 6B dikurang 4C. Nah, kita taruh sini. 6B kurang 4C sama dengan 0. Nah, berarti kalau ditambah, ini nanti jadi 1 dia B-nya. Jadi 1 B-nya. Ini jadi 0. 2 ditambah 0 jadi 2. Nah, gitu. B-nya itu dapat 2. Nah, dan ini bagaimana anunya ini bisa lah Bapak Ibu dengan cara cepatnya Pak Anang juga boleh nanti bisa buka UN itu cara cepatnya. Nah, ini saya gini saja manual. Oke ya, B-nya kan dapat nih 2 nih. Berarti kalau C-nya ya kan berarti C-nya itu 3 kali 2 sama dengan 2C.
Ya, berarti C-nya 3. Nah, gitu. Nah, lanjutannya adalah menjadi A-nya. A-nya kan boleh salah satunya ya. Nah, salah satunya. Berarti A-nya tetap, B-nya tadi 2, C-nya tadi 3. Berarti A-nya 1. Karena 2 kurang 3 itu minus 1 ya. Oke, berarti perintah soal kan ini nih. Nah, 2 kali A berarti 2 kali 1 ditambah B, B-nya tadi 2. Ya 2 sorry. 2 B-nya 2, C-nya itu 3 gitu. Berarti 2 tambah 2 kurang 3. Nah, 1. Ini the correct answer 1. Nah, seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu itu saja malam ini. Insya Allah minggu depan kita bahas geometrinya. Saya mohon maaf ini saya terus terang kurang fit juga badan saya karena 1 harian kerja saya. Mas Apri? Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya. Saya mau foto. Nanti kalau ada ini bertanya-tanya, saya kebetulan juga kadang-kadang ya, kadang-kadang ada saya di Telegram, kadang-kadang di Facebook. Tapi kadang-kadang, sekarang Facebook saya hapus ya. Penuh HP saya. Oke, saya silakan dibuka Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Ini Mas Apri kayaknya lagi ngajar dia katanya. Oke, saya apa ya? Next. Oke, sekali lagi. Silakan dibuka. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya minta maaf kalau segala kekurangan jaringan saya ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih, Pak. Terima kasih.